menormalkan dua jadi satu pikiran, satu arah gitu. Sulit itu. Iya, harus kita akui bahwa menikah itu Memang ya, dua orang yang berbeda lah. dua orang yang berbeda ya kan? Setuju kok, Mak? Setuju aku soal itu. Padahal aku itu modal pas-pasan. Dia menipu atau enggak pun aku enggak kepikiran ke situ dulu. Bahkan patung bajuku aku menyicil saking enggak punya duitnya aku dulu. Aku nanya, ya aku mau jualan ini. Ya udah. Kalau menurutmu bisa, ya udah enggak apa-apa. Kata ayah Bimae. Ya udahlah kalau memang udah mendukungnya satu sama lain, aku coba lah itu, aku beranikan lah ini. Nyampe barang ini, aku set lah jualan. Tahu nggak klien apa yang terjadi? Hai. Ini lagi menikmati weekend sambil mau ngobrol-ngobrol sama istri tercinta. Aku kan suami. Nggak mungkin kok nggak suamiku, aku bilang itu tercinta. Iya. Berapa lama kita mah Apanya? hidup bersama? Berapa lama ya? Udah berapa lama? Mau 15 lah. Kok mau 15 cuy? 15 lah. Kalau dimulai dari nol ya? Iyalah. Bukan dimulai dari rumah tangga. Bukan dimulai dari nikah ya? Kan yang aku tanya kan udah berapa lama kita? Iya. Berarti mulai dari aku mengenal kau lah. 2012 akhir. Waktu itu pakai lempar-lempar apa ya? Lempar batu kecil lah. Waktu Natal ya, Martina lah ya, Maraletiki Natal. Waktu itu bulan 12 ya kan? Desember 2012 cuy. Sekarang 2025. Kita nikah 2021. 2012 ke 2021, 10 tahun ya. Iya kan? 2012, 2021. Coba kurang kan? Iya, pas lah. 11 kurang 2, 8 lah. 9. Aku 2000 berapa aku lulus? Nah, itulah kurang lebih 9-10 tahun gitulah ya. Pacarnya kan. Aku 2013 lulus SMA. Baru berumah tangga 2021, ini 2026. Ya, diskon. Punya anak Punya 4 tahun. 4 punya- tahun lah bulan depan. Usia 4 tahun. 1. Enggak mau nambah. Nanti lah itu. nanti kita pikirkan dulu. Jadi jangan asal nambah-nambah anak ya kan. Kawin ini bukan tentang soal keturunan. Ya kan? Nikah. Aku bilangnya kawin aja lah. Nikah itu terlalu apa? Nikah kawin lah. Kalau orang berpikir tentang nikah ini kebanyakan ya. Kalau menurut mindsetmu sebelum kau nikah apa ya pikiranmu? Pernikahan. Apa lah ya? Kalau kita udah berani pacaran berarti berani lah berpikir ke arah pernikahan. Karena yang lebih jauh ya. Kalau ngapain kita pacaran kalau memang kita nggak ada tujuan? Tujuannya nikah. Tujuannya menikah dong. Oh iya. Emang tujuannya ngapain lagi? Ya Capek ador. kali aku nggak nikah kalau nggak kau nikahin. Jadi lebih capek lagi kalau nikah. Iya, aku pikir enggak, ternyata ya capek. Tambah tanggung jawab ya kan. Berarti nikah itu, kalau aku sih nengok nikah itu kan kayak kita berani untuk menambah tanggung jawab dalam hidup kita. Itu pertama. Yang kedua, nikah itu kayak kita nggak boleh menormalkan dua jadi satu pikiran, satu arah gitu. Sulit itu. Iya, harus kita akui bahwa menikah itu Memang ya, dua orang yang berbeda lah. dua orang yang berbeda ya kan? Setuju kok, Mak? Setuju aku soal itu. Nggak bisa dibilang dua gak bisa ada sepikiran, sepemahaman. Enggak lah. Nggak bisa kan? Nggak bisa lah. Selalu ada di dalamnya pasti relasi, komunikasi, iya kan? Menurutku pernikahan itu yang paling penting itu adalah saling menahan
Gengsi apa ego? Gengsi sama ego lah. Apa itu? Coba. Ya kalau aku contoh lah, nggak mungkin orang nggak ada berantem ya. Iya. Berantem. Nah, yang paling sulit itu udah diam-diaman ini, mau mulainya nih, ada yang perlu kali mau kita tanya ini. Udahlah, pas sekarang aku biarin aja. Kan kita jadinya di situ ego. Oh pernah ibu gitu? Pernah lah. Jangan kena aku, kau pun pernah kurasa. Oh iya, lupa, kadang lupa itu untuk kita ngomong gini, jadi mengingatkan dia. Gak mungkin lah, enggak, pastilah. Aduh, jadi apa ya? Ada merasa perasaan lebih tinggi dari pasangan kita gitu ya? Enggak tinggi sih, menurutku enggak tinggi. Gengsi ininya. Oh, gengsi untuk ngomong di luar. Iya. Dialah duluan maunya gitu ya kan? Awal-awal menikah ya. Oh. Tapi setelah udah ada setahun, 2 tahun, capek kali aku memikirkan itu. Cowok biasa lah. Oh bukan apa? Oh, diam lah situ, beku lah situ, bukan gitu ya? Enggak lah, awal-awalnya ya begitu sih. Nah, jadi apa yang mendorongmu jadi ya udahlah gitu? Capek loh gini. Ini menurutku ya, nggak tahu pandangan atau pikiran. Kalau aku berantem sama suamiku, satu, kalau kita mau tidur, nggak tenang, ada yang kurang. Oh. Susah jadinya tidur. Oh. Ada yang mengganjal. Yang kedua, pasti apapun yang dibilang, dampak itu pasti berpengaruh ke anak. Psikologi, ke cara kerja kita mengurus rumah. Janganlah, bukan cuma aku sih mengurus rumah, kamu kan mengurus rumah, jangan nanti semua lah ngurus ya. Semua kerja. Jadi kalau ibaratnya kita berantem sama suami, ke anak pun kita mau nanti jadi gak kena amarah kita ke suami, ke anak jadinya kena marah, sensitif jadinya kita kan, kena bentak gitu ya. kena bentak. Itu fase yang udah pernah kita lalui ya? Udah kali pun. sangat ngeri. Ini sangat ya. Yeah. Bukan ngeri lagi, sangat mengerikan. Jadi kalian jangan dipikir berumah tangga itu oh. 2 minggu aja itu bilang. 2 minggu aja itu, paling kencang sebulan lah. Aduh kacau. Lagi enak-enaknya ya kan. Kita pernah kan, Mak, sama-sama mengaku ini nyesal nikah gitu ya? Nyesel lah. Pernah kan? Gua aja mau aku ngaku nikah ya, gua jam 4 subuh. Pernah kita kan? Enggak, biar kita akui dulu itu. Pernah lah. Aku pernah ngaku sama kamu, nyesal pun aku nikah ini. Kau pun pernah kan? Pernah lah. Pernah. Apa yang mendorong itu? Karena nggak seindah yang kita bayangkan pernikahan itu. Kalau kalian bilang, aduh emang nggak nampak wataknya satu sama lain waktu pacaran. Nggak akan sama. Nggak sama. 10 tahun ku kawannya, pasti ada bedanya. Sama, ternyata pun dirimu nggak seperti yang aku pikirkan. Akhirnya kan disitulah kita mengakui bahwa rumah tangga itu memang 2 kawan. Iya. Ya 1 rumah. Cuman nggak bisa kita abaikan 2 prinsip, 2 pikiran, 2 jiwa. Bukan sok-sok sih, mungkin itu sebuah doa lah, sebuah doa dan harapan ketika kita menikah itu kan, itu dibilang kan 2 gak bisa ada gitu ya kan. Itu sebuah harapan, tapi kalau kita menjalaninya memang tetapnya 2 pikirannya, itu yang dibilangnya kita saling menerima pikirannya si istri, pikirannya si suami, nggak dominan gitu. Kan orang yang dominan ini yang bahaya. Oh iya, betul. Akhirnya jadi diskriminatif ya kan. Iyalah. Aku lebih jago, aku kan laki-laki. Tanggung jawabku kan tanggung jawab publik, artinya tanggung jawabku cari makan. Kau perempuan gitu. Kau harus tunduk sama iya, tanggung jawabmu domestik, urusan kasur, dapur dan sumur gitu kan. Iya kan? Itu pada umumnya orang berpikir kan.
Iya kan, Mak? Iya betul itu. Nah, jadi aku makin kemari makin kulihat satu perubahan yang signifikan lah dari perjalanan pernikahan. Sebuah pernikahan kan pasti ada yang berubah ke arah yang baik atau berubah yang lebih hancur. Betul. Itu pasti ada. Jadi menentukan arah ini cumananya. Ya itu yang ku bilang. Ya kita kesadaran diri itu perlu yang suami istri ini. Kesadaran diri ya. Iya. Itu kata kuncinya. Kata ya. kunci utama itu kesadaran diri yang paling utama. Jangan kita udah miskin di otak, miskin di uang, miskin di mana-mana, tapi kita sok mau dirajai, pengen sok di kepala keluargai gitu. Nah begitu juga dengan sebaliknya dengan istri. Udah nggak ada apa-apanya, gengsinya pun tinggi, pengennya dia pun bergaya-gaya, suaminya nggak mampu, jangan kepaksa. Ini menurutku nggak tahu lah menurut perempuan lain. Kalau ada istri dan suami udah mapan ekonominya, mapan ekonomi suaminya, tidak mau memberi kepada istri, jatuhnya kemana nggak tahu lagi aku. Kenapa bisa separah itu lagi-lagi? Oh ada yang begitu ya di rumah tangga ya, contoh ya. Nah, aku gitu enggak? Nah, yang kualami kan gini. Aku memang awal menikah sama aku yang megang semua uang kan. Kan namanya kalau orang perpindahan itu kan beda secara ekonomi. Iya. Tahu kalian, Pernah aku nggak mau menerima gaji. Karena nggak kegigit. Bukan nggak dikasih, tapi aku nggak mau minta. Karena untuk apa aku itu? Gak termakan. Gak usah kasih tahu nominalnya. Gak tergigit bilang lah. Gak tergigit lah pokoknya. Aduh. Aku waktu nerimanya bingung ini untuk apa? Aduh. Selama 2 tahun ya nggak mau aku ya. Iya 2 tahun. 2 tahun. Aku tak mau menerima gajinya. Ku biarkan dia yang mengolah sendiri. Pokoknya apa yang ku minta untuk susu anaknya, untuk pampers anaknya harus ada. Egois. Karena apa? Tuntutan harus berpikir kita dari mana harus kita ambil. Ya kau harus kasih tahu juga akhirnya perjalanan iya. inisiatifmu gimana. Nah, nggak aku paksakan juga dia harus ya kan. Aku juga berpikir lah, karena memang yang dari biasanya pegang duit. Jadi nggak megang. Sebelumnya kalau dia gajian itu ke rekeningku masuk ya kan. Nah tiba-tiba kesini enggak. Jadi aku berpikir yang biasanya pun aku menerima bunyi tiap bulan Brimo ya kan. Ini sama sekali nggak bunyi selama 2 tahun, ke 4 tahun pun nggak bunyinya sebenarnya. Nggak pernah bunyi sih. Nggak pernah bunyi sebenarnya. Cuman selalu aku mengetuk. Jadi aku merasa ya ampun, mau jadi apa kami begini? Cuma segitu. Kalau dibilang lebih banyak jariku ini ya lebih banyak lah jariku. Pertengahan 2022 ya Maya? Iya. Pertengahan 2022. Jangan kalian pikir kami tidak kena mental, nangis, berantem, weh. Ya kan ya? Iya, harus kita akui itu hancur. Iya. Hancur. Itu momen paling hancur 2 tahun pertama. Paling hancur, paling sedih, paling ngeri lah, rasaku ngeri lah. Kalau dibilang orang lebay kali kau, pasti ada orang membilangkan lebay kali. Macam tak pernah ku alami kayak kau, pasti ada orang yang mengatakan itu. Tapi kita kan beda-beda mental kita seseorang. Gak mungkin orang gak pernah mengalami masa sulit, pastilah. Iya. Jadi menurut kami itu masa sulit, sangat sulit lah rasaku. Punya anak yang 4 bulan. Bilanglah baru pindah tugas dari tempat yang pertama yang cukup menopang lah.
Jadi anak usia 4 bulan, bahkan yang kita terima bukan gaji gitu ya. Iya kan, namanya bukan gaji. Ya kasih tahu tadi inisiatifmu apa? Nah, inisiatifku ya kan, berpikirlah aku, ya Tuhan, mau jadi apalah kami ini nanti kalau begini-begini aja. Apalagi awak yang baru operasi ya kan, anak ada lagi imutnya tapi harus depresi awak. Baby plus lah. Sempat ya? Iya, sempat asing, tiba-tiba berhenti 2 minggu stop, langsung gak sama sekali. Stres, nangis, hampir tiap malam nangis. Aku kalau bercerita kayak gitu kan kadang aku nanti jadi sedih. Mengingat kayak gitu. Yang kebetulan sebelum pindah ada uang pegangan ya kan. Iya, ada sedikit lah. Ada sedikit yang dibawa, yang orang-orang yang mengasihi lah, yang mengasihi kita, peduli ke kita. Ya mungkin pasti ngerti lah kau lebih butuh ini nanti suatu saat, karena sebelumnya pun udah ngerti mereka di bagian mana kita ya kan ditempatkan. Dan kalau memang pun sebelum itu udah ada rencana, adalah jual barang lah yang ada biar ada modal. Nah kebetulan aku waktu hamil aku ini suka kali belanja karena memang ekonomi masih bisa. Hampir tiap hari datang paketku. Jadi kan pernah terlintas di pikiranku hamil 8 bulan ya kan. Aku mau jualan nanti. Aku mau buat brand inilah. Memang yang dipikirkan kita itu harus melewati masa sulit itu dulu. Gak segampang itu yang dipikiran. Berarti dulu udah sempat kepikiran mau buat brand sendiri ya, Mak? Nah, udah aku pikirkan buat brand sendiri karena dari hobi belanja. Iya, dari hobi belanja. Terus aku bilang sama Tante Emi Mayu, buatkan dulu akunku lah. Namanya ini. Itu singkatan dari nama anakku, ya kan? Karena sebelum lahir pun dia udah kami persiapkan namanya. Beberapa bulan, kok cocok bulan namanya ya kan? Nama anakku kan Gamaliel. Nama aku buatlah nama brandku ini Gama Fashion. Nah, Gama Fashion Shop, Gama Fashion, terus Abima Store. Itu Abima Store itu Abimayu, ya kan? Abima Store. Jadi kok cocok ya? Semoga lah nama ini membawa rezeki lah. Aku boleh tuh, aku suruh lah Tante Abimayu buatkan dulu nama brand ini. Dibuatnya lah. Udah kepikiran. Aku awalnya ini menyicil aku ini beli patung untuk jualan pakaian. Dari TikTok ya kan? Dari TikTok untuk berjualan pakaian lah. Aku dari hobiku yang belanja selama aku hamil ini. Kutuangkanlah itu sebagai pendapatan karena memang udah ada niat, walaupun ada uang waktu di tempat sebelumnya, tapi karena aku tengok orang yang jualan ini enak rasaku, gampang rasaku di media, kok enak dia ya, kalau dia bisa aku pun mau lah coba-coba. Memang gak gampang ya kan, tapi gak salah mencoba, belanja sikit-sikit. Nah awal aku pertama kali belanja ini di Batam. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia lewat dari sosial media aku. Aku pantau kakak itu, aku pengen lah, aku tanya kak berapa ngambil mau jualan ini berapa. Artinya kak memberanikan diri lah. Iya, padahal aku itu modal pas-pasan. Dia menipu atau enggak pun aku nggak kepikiran ke situ dulu. Beranikan diri gitu lah. Beranikan Berarti diri. ada, nggak tahu mama itu. Nggak tahu. Aku main percaya aja. Udah ku belanjakan dari Batam ini. Sebelum nyampe barang ini, aku beli dulu peralatannya, gantungannya ini kalau nggak salah aku itu nggak nyampe 50.000 lah beli. Raknya ya? Iya, raknya. Bahkan patung bajuku aku menyicil saking nggak punya duitnya. Saking nggak punya duitnya ku cicil
kecil patung ini. Aku beli satu. Aku nanya, ya aku mau jualan ini. Ya udah. Kalau menurutmu bisa, ya udah nggak apa-apa. Kata ayah Bimae. Ya udahlah kalau memang udah mendukungnya satu sama lain, aku coba lah itu, aku beranikan lah ini. Nyampe barang ini, aku set lah jualan. Tahu nggak kalian apa yang terjadi? Ini pertama kali Mak ya? Pertama kali. Ini pertama kali baru buka nih, Baru buka nih. pergelaran nih. Kustorikan dulu ya kan baju-baju ini. Ini masih di Facebook ya, di Facebook. Facebook, di TikTok ya. Belum di TikTok aku ini. Set dulu. Aku buat dulu stiker tempelan di dinding. Ya kan? Buat dulu daya tariknya. Kalau nggak salah aku malam aku live di situ. Oh, pada saat barang udah nyampe nih, udah susun ya. Udah aku susun rapi, udah aku buat jam tayangnya jam berapa malam lah. Iya. Ingat kali aku malam. Pertama kali. Kalau nggak salah itu 150 sekian baju ini aku ambil ya kan. Pieces. Pieces. 150 pieces Pieces. kurang lebih. Dan modalnya itu pasti itu masih murah zaman dulu kami. Berintis aku awal 2021 masih di 7 jutaan ke atas aku ya kan. Jadi karena aku ini ngambil karungan dulu. Tahu kalian weh? Aku live malam itu, boom, meledak, habis semua. Aduh. Bangga enggak? Wih. Bangga lah. Iya. Nggak kuasai ilmu komunikasi. Nggak tahu, asal pede aja aku karena memang udah ditekan ekonomi dan kehidupan. Wah, tuntutan hidup. Aduh, Bayangkanlah, mau aku paksa pun dia mau kayak mana dibuatnya, ya kan? Gak bisa lagi, udah terukur pendapatan. Ya. Itulah kalau nasib jadi pegawai bilang. Anakku jangan kalian tanya, tantenya pada saat itu menjaga. Meledak lah ini, Hamuna, habis barangku ini. Tembuslah komentar pada saat itu, malam itu 485 komentar. Facebook. Kalian bayangkan itu. Aku gak nyangka kali aku, terharu kali aku pada saat itu. Itu capaian pertama kali. Capaian pertama. Dan puas nggak? Puas sekali. Kalau kita ingat itu ya waktu itu ya. Puas sekali aku Hamuna. Makin ngiler nggak? Makin ngiler aku jualan. Ya. Lipatkan lagi. Kulipatkan lagi. Belum datang ini, nyampe ini, habiskan dulu ini. Pesan, nyampe ini habiskan dulu. Jadi dia nggak sempat lama berhenti. Dulu nggak sempat lama berhenti ya kan. Terus dulu ya. Gencar kali dulu. Awak pun jadi kurir kawan. Assalamualaikum. Paket. Kurir dulu sempat dia sampai bergoni-goni lah paket pindah Hamuna. Yang paling sedihnya janganlah kalian pikir dapat kami nggak berantem kami dapat perkara paket itu. Berantem kami udah nggak diantarnya paketku, dibiarkannya. Jadi aku bilang gara-gara berantem ya kan? Aku bilang sama ayah si Abi, udah dikasih Tuhan kau rezeki, bukannya kita sepikiran tapi berantem pula, kita nggak bersyukur, aku bilang. Jadi menurutmu lah ya, pada saat pastilah aku ini feelingku ya, nggak tahu ya itu pikiranmu. Pada saat ekonomi kita udah sehat, bisa aku mencari uang, ada perasaanmu nggak kau itu merasa rendah, berkecil hati gitu loh, kayak karena kau udah bisa dapat uang gini kau sama aku, ada nggak? Ada sih pikiran yang kayak gitu ya kan. Tapi bukan karena kau udah mandiri terus kau kayak gini, karena nggak kayak gitu sebenarnya pikiranku. Jadi? Tapi kayaknya aku harus lebih intens nih gitu, supaya hidup seimbang, itu aja. Cuma rasa
pikiran yang seperti itu ada sekilas. Iya kan, pasti Tapi kan. iya, tapi bukan tujuan untuk ini. Kami harus menyeimbangkan ini gitu. Aku harus menyeimbangkan diriku dengan keadaan istriku dan keadaanku sekarang. Kalau aku teruskan pertanyaan itu, lah dia lebih banyak, istriku sekarang lebih banyak penghasilannya. Lalu aku kayak merasa kayak kecil gitu kan. Apalagi kan orang yang merasa kecil itu contoh begini, mudah tersinggung dia. Iya, yes, betul. Mudah tersinggung. Dan aku pernah masuk di fase itu, tapi Iya. nggak aku biarkan itu berkembang. Iya. Maka aku berpikir kami harus seimbang. Iya, aku sih merasa pernah gitu pandanganmu sama aku ya. Iya. Aku merasa dia apa merasa aku kecilkan ya gitu. Pernah juga aku merasa gitu. Apa dia nggak suka ya aku lebih apa? Kalau kalian tanya, jauhnya jauh kali lah pendapatanku dulu sama dia lah. Iya. Sampai hari ini lah. Sampai hari. Karena memang aku harus buru-buru menyingkirkan kalau prinsipku emang selalu ada pikiran-pikiran yang begitu. Aku harus buru-buru menyingkirkan dan memikirkan ini nggak boleh berkelanjutan pikiran seperti ini. Gitu. Lah sebenarnya nggak bisa sih seperti itu Iya. ya, karena merusak ekonomi kita juga ya. Karena begini, kalau istri berhasil dalam ekonomi, jangan kita jadi merasa kecil. Karena istri itu kalau ada uang nggak pernah lagi pikirannya yang aneh-aneh, pasti pengen aja menyenangkan keluarganya. Beda sama laki-laki enggak. Kau setuju nggak dengan pernyataan, Apa itu? dengan statement begitu? Kalau laki-laki ini berduit, aneh-aneh pikirannya. Aku enggak. Enggak. Karena nggak pernah berduit aku. Ngapain pula? Kalau pada umumnya begitu ya umum lah itu. Kalau aku nggak pernah berpikir soal duit, tapi cukup kurasakan bagaimana tekanan ekonomi itu sebenarnya bahkan merusak Mental. mentalitas. Sumsum tulang belakang yang paling halus pun terasa. Iya. Jadi pertanyaanmu yang kemarin kau bilang, "Mak, kau gila uang nggak sih?" Nggak gila uang sih ya. Tapi aku bisa gila kalau nggak punya uang. Aduh. Bener nggak? Makanya jadi depresi itu menimbulkan gila nggak? akhirnya gini, aku semakin kemarin semakin paham. Berarti ada banyak sisi yang menjadi kebutuhan kita. Selain sisi emosional, dalam hal ini psikologis, kita juga butuh pematangan finansial atau setidaknya keseimbangan ekonomi. Itu semua akan mendorong keseimbangan lainnya dalam hidup Iya kita. betul. Itu yang menopang. Iya, hanya saja kalau kulihat kuncinya adalah ekonomi itu bukan menjadi tolok ukur, dan kita di sini bukan cerita kaya atau miskin ya, tapi kita cerita keseimbangan. Keseimbangan kawan. Memang ternyata dunia ini nggak seimbang, nggak adil, nggak adil, nggak ada keadilan di dunia ini. Maka mulai dari rumahmu, mulai dari hidupmu untuk bisa adil. Ya begitu caranya. Jadi kayaknya tahap ini pun aku merasa gini kan. Tahap ini aku merasa bahwa kita nggak dibentuk, kita dua ya, kita nggak dibentuk 1 hari 2 hari. Enggak lah. Ternyata relasi yang sebelumnya ketika pacaran itu membentuk kita juga dalam perjalanan ini gitu. Kita nggak pernah berpikir untuk kaya, kita nggak pernah berpikir untuk sukses, untuk seimbang aja cukup. Sejahtera lah. Iya, sejahtera kan, seimbang. Nggak ada ketimpangan gitu. Terus kalau dalam menjalani bisnis ini pun, aku bilang lah di sini Edwin, pasti orang ada yang menganggap kita ini apa ya, sebelah mata. Oh itu pasti. Ini deh, anak ini kalau kalian siapa tahu kan
jualan dress itu dulu aku jual mulainya Monja. Jadi makin banyak Thrifting. thrifting makin banyak kesini, ada yang cuci gudang, ada yang dari Cina, dari Singapura, banyak lah macam-macam gitu. Jadi kalau kalian menganggap ini dulu perasaanku ya, dan ada juga sih orang yang bilang kan permunja. Ya, dan itu valid bilang. Valid. Perasaan itu valid. Perasaan itu Ketika valid. ada omongan-omongan dari luar Iya. diri kita, lingkungan kita, pasti ada momen yang nggak mendukung. Kan? Iya, dan itu orang-orang di dekatmu langsung percayalah, Iya. Di circle-mu. langsung permunja. Gitu. Tapi ketika Jadi bahan kau- ejekan gitu ya? Iya. Nah, jadi gimana merespon itu, Ma? Ada peduli aku, nggak tahu kok uangku kayak mana masuknya pikirku. Iya, berarti sih sederhana itu sih kan. Cuman kan banyak teman-teman. Aku sesusah ini berjuang sampai sini, kau ngomongin begitu, kau nggak tahu dari sini aku bisa memulai kehidupan yang layak, kan itunya harusnya pikir. Iya. Bodoh amat Biar, aku. biarlah dia kita tengok sendirilah hidupnya kayak mana gitu aja ya kan. Kalian pikir Monja itu nggak banyak modalnya, kan banyak itu. Dan besar lagi, resiko juga besar. Resiko besar, kucing per- dalam karung. Iya, pertarungan ini lagi, belum lagi kita harus mengukur kebijakan Iya. pemerintah ya kan. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah itu. Jadi kalau ditengok orang kita sekarang ini akan enak kali kan nggak pernah ceritakan kesusahan kami sama siapapun, hanya orang tertentu lah. Bahkan orang tua kami pun nggak tahu kayak mana dulunya kami di 2022. Susah kali ya Allah. Astaga, enggak. Aku mungkin akan ada kesusahan yang lain. Tapi itu udah semasa itu sangat sulit sih rasaku ya. Tapi membiasakan kesusahan yang kita lewati itu kalau kita runut lagi ya. Kan makanya aku bilang kita bukan dibentuk sehari dua hari waktu itu ya. Sebelumnya juga waktu mama masih ya kan masih cari kerja dulu, waktu belum nikah kita gimana ya kan. Ngerinya bilang memang kurasa dalam rumah tangga itu ada aja cobaannya loh. Tapi biar tahu kalian hamuna yang bilang dari sinilah aku udah awalnya aku bisa memulai ekonomi yang mapan lah menurutku, bagiku Yang kalau cukup lah. orang kaya melihat aku mungkin masih miskin, tapi kalau bagiku ini udah mapan lah sih ya. Nama mapan ku bilang karena udah bisa lah berdiri, nggak nyusahin orang. Memang nggak pernah sih kami nyusahin orang. banyak orang-orang zolim, banyak juga rezeki kita. Jadi bukan karena aku rasa rezeki kita lancar, bukan karena kuat dan gigihnya kita mencari duit, aku rasa ya, karena mungkin kita udah melapangkan dada menerima itu semua ya. Di palabok roha toy ma Tuhan dok mesi naruh makan karena ikhlas ibu menerima segalanya. Jadi ke depan kau nggak mau buka kelas, Mak? Enggak lah, Untuk apa? Atau jadi pembicara? no, aku nggak mau sebagai pembicara begitu, tapi kalau orang ada yang mau menanya, sharing, ayo aku ajarin, nggak apa-apa, ngapain kok nggak kelas. Bukan orang yang menurutku ya, bukan belum bisa terampil di situ aku di bagian itu, karena ada masih orang-orang yang lebih hebat di atas awak deh bang. Tapi kalau ada yang nanya, ajarin dong aku kak, aku ajarin. Bahkan aku bilang pun kalau nggak sekarang, kalian mulai kapan lagi kalian bisa punya ekonomi sendiri. Iya, membangun ekonomi sendiri. Karena udah tahunya dengan ekonomi sekarang ini ngeri kali. Iya, nggak jelas arahnya gimana, nggak jelas. Jadi jangan, kalau aku sih bilang, coba ketika kita mengeluh itu berpikirlah gitu kan. Justru jangan hanya sekedar mengeluh tapi tidak berpikir gitu. Iya. Kenapa ya? Jangan lagi bara. Semangat terus, olah terus kemampuanmu, jangan malu. Kalau dibilang nggak pandai, belajar dari situ. Aku pun nggak pandai, aku mengukur meter itu pun dulu aku tanya orang. Jadi
bisnis ini mentalnya, bukan soal uang, mental. Ada uangmu tapi nggak ada juga bisnismu, sama dengan nol. Tapi nggak ada duitmu, ada mentalmu, guys. Itu ya. Oke, sudah. Oke, gitu dulu ya. Kami pamit, lain kali kita ketemu lagi. Bye.